dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Hukumnya haram dipindahkan. Saya sudah ada video dulu. Haram pindah ibu kota, akan hilang sejarah besar. Monasnya mau dikemanakan? Masjid Istiqlalnya dikemanakan? Karena itu sejarah. Itu ada catatan sejarah. Istiqlal apa artinya? Kemerdekaan. Betul nggak sponsor negara hari ini Cina? Terus mana wilayah Indonesia yang paling dekat ke Cina? Antum lihat peta. Ibu kota pindah, biasanya pemerintahan baru, hasil revolusi. Maka saya sampai saat ini belum melihat positif pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Saya menolak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan bagaimana tinjauan dalam Islam tentang pemindahan ibu kota, sedangkan masih banyak hal yang lebih urgen daripada pindah ibu kota? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, prinsip pemerintah itu adalah yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Kalau memindahkan ibu kota membuat rakyat sulit, maka tidak boleh pindah ibu kota. Kalau sekarang misalkan kita dari Sumatera ini sulit tidak ke Kalimantan? Kira-kira berapa persentase? Manakah yang lebih banyak dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan? Banyakkah rakyat yang sulit atau lebih banyak yang mudah? Yang sulit lebih banyak apa yang mudah? Maka tidak boleh. Sidang jemaah, kalau sidang jemaah yang cara Umar mengatasinya, biasanya rakyatnya yang diurus. Ibu kota misalkan Jakarta, tetap Jakarta, maka diadakan orang Jakarta yang gagal ekonomi di Jakarta diberikan kota lain. Orang kota lain yang gagal di kota lain tapi berpeluang di Jakarta, maka bawa ke Jakarta. Itu konsep Umar. Kalau pemindahan Jakarta, saya bingung Monasnya dikemanakan. Akan hilang sejarah besar. Monasnya mau dikemanakan? Masjid Istiqlalnya dikemanakan? Karena itu sejarah. Itu ada catatan sejarah. Istiqlal apa artinya? Kemerdekaan. Apa arti Istiqlal? Masjid kemerdekaan. Monas. Monas itu lambang kemerdekaan. Mau dikemanakan Monasnya? Apa sih kebutuhan pindah ke Kalimantan? Nggak ada penjelasan yang bisa kita terima sampai hari ini. Karena padat. Kita butuh yang geser sedikit. Kan masih ada di sebelah Jakarta yang tidak padat. Fasilitasnya sudah ada kok. Kalau ini dari nol bikin fasilitas baru, sementara uang tidak ada, ini justru menimbulkan negara bankrupt. Kalau ini mudarat, hukumnya haram dipindahkan. Saya sudah ada video dulu. Haram pindah ibu kota kalau itu memudaratkan banyak perkara. Coba itu bayangkan. Kalau jauh sekali, mohon maaf nanti. Ini bukan apa ya? Nanti ada perasaan. Kok jauh sekali ibu kota kita? Seolah-olah kita ini negara bagian apa? Sidang jemaah dirahmati Allah, yang sudah ada sistemnya, sudah ada sistem. Kalau dipindahkan itu betul-betul rakyat yang menuntut. Idenya mesti dari rakyat, bukan pemerintah. Gak dipindahkan karena darurat. Kenapa? Karena itu berpengaruh kepada sistem banyak perkara negara ini. Maka saya sampai saat ini belum melihat positif pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Saya menolak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan Anda? Saya menolak. Walaupun nanti keputusannya apa, yang jelas saya tidak terima. Ini aspirasi saya sebagai rakyat. Efeknya luar biasa. Mohon maaf, siapa yang buta kalau sponsor negara Indonesia hari ini adalah Cina?
Betul nggak sponsor negara hari ini Cina? Terus mana wilayah Indonesia yang paling dekat ke Cina? Antum lihat peta. Lihat peta. Wallahu alam. Itu prediksi, kalau salah mohon tokoh pemerintahan meluruskan saya dalam perkara ini. Karena sudah sponsor negara kita sekarang Cina. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, persoalan di negeri ini masih belum selesai. Persoalan negeri yang besar adalah persoalan keuangan. Ya enggak? Maka yang harus dibuat hari ini yang menghasilkan uang banyak, jangan pengeluaran banyak. Paham antum? Negara butuh uang banyak, jangan pengeluaran banyak. Tapi walakulihal, sikap aspirasi saya ini tetap saya titipkan kepada legalitas, orang-orang yang punya legalitas ya di DPR, ya yang jelas rakyat, yang rakyat seperti saya lah, saya menolak. Ya, saya menolak. Itu hak saya, kecuali nanti kalaupun sudah keputusan ya apa boleh buat. Tapi kalau pertimbangan saya sampai hari ini, ya IKN ini kita nggak apa, susah kita. Sejarah dunia carilah. Biasanya sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak terjadi pemindahan dalam sejarah Islam itu, pemindahan ibu kota jauh itu hasil revolusi. Tonton enggak? Ibu kota pindah biasanya pemerintahan baru hasil revolusi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tentu saja di Indonesia tidak enak. Revolusi itu apa? Pengalihan kekuasaan. Mudah-mudahan ini tidak aman-aman saja. Tetapi kalau ditanya pada saya tidak setuju. Kalau banyak mudaratnya, maka saya menyatakan hukum pindah ibu kota haram. Karena banyak mudarat. Apakah mimpi bisa jadikan? Kalau tidak banyak mudarat, silakan dijelaskan lagi kepada rakyat. Ya, ini kita tahap diskusi ya. Ini kita tahap diskusi. Kalau nanti keputusan lain, apalah daya kita. Enak, ulama begitu aja. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ada pertanyaan, kenapa di Kaltim? Risiko bencana minimal. Baik bencana banjir. Tapi pernah banjir sini Pak ya kalau hujan besar ya? Parah sini, karena semua dari hutan ataupun dari itu kena sekarang dari penampungan. Jadi tidak ada istilahnya tuh persapan air pun tidak ada. Kalau nanti ada ibu kota baru di atas juga berpengaruh nggak sih kalau keluarga udah banjir di sini Pak? Aku rasa mungkin jelas terpengaruh lagi. Dan belum lagi sampah-sampahnya kan. Lebih nanti kalau ada IKN kita nggak ngerti itu. Siapa tahu lebih parah lagi kan. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Tapi nggak pernah juga ditanya gitu, nelayan-nelayan ditanya setuju atau tidak dengan ibu kota baru itu pernah? Belum ada, barusan kita nanya begini. Barusan kita nanya, udah banyak, kita belum pernah ada. Tapi memang benar nelayan menolak ya? Menolak. Setuju sih dengan adanya proyek IKN di sini? Nggak setuju. Sangat tidak setuju. Kenapa sangat tidak setuju? Ya merusak satwa itu untuk keberlangsungan keberadaannya. Kalau saya sih, semoga aja nggak jadi. Jelas kami sudah kalah. Mungkin anak cucu kami nanti mungkin ada nanti tuh. Seperti orang Betawi juga tidur di kolong jembatan, ngumpul barang bekas. Artinya jadi penonton lah di kampung sendiri. Nah sekarang kita baru tahu jawabannya. Kenapa Jakarta mau dipindah ke Palangkaraya? Jadi Jakarta itu akan dijadikan Singapura kedua. Bahkan nanti yang akan dijadikan sebagai setting jadi gubernur Jakarta itu nanti dari Cina. Gitu. Makanya ibu kota negara mau dipindah ke Palangkaraya. Bahkan statementnya tidak pakai APBN.
itu langsung dibangun oleh Cina, Palangkaraya. Karena Palangkaraya itu mayoritas Kristiani, Cina. Palangkaraya. Sehingga tidak ada istilahnya beban untuk konflik-konflik itu. Tidak ada.